Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran matematika ya. Nah, pada hari Rabu ini kita akan belajar matematika di halaman 71. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke materi menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke, yang ada di buku paket teman-teman di halaman 71. Di mana di sini pertama kita bisa menggunakan garis bilangan. Di buku teman-teman, di sini ada angka dari 1 sampai 20, ini yang disebut dengan garis bilangan. Bagaimana kita cara menjumlahkan angka atau bilangan menggunakan garis bilangan? Oke, sekarang kita contoh dulu yang pertama ya. Di sini ada 8 ditambah 5. Nah, pertama-tama ini kan angka 8 dulu. Nah, posisi teman-teman ada di angka 8. Yang pertama, oke. Di sini ya, ada di angka 8. Kemudian, karena ditambah, maka kita maju ke kanan. Maju ke kanan ya. Sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Dari angka 8 ini kita siap-siap maju 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop sampai di sini. Kenapa? Karena hanya maju 5 langkah. Jadi 8 ditambah 5 langkah sama dengan posisi terakhir berapa? 13. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tuliskan di sini adalah 13. Oke, paham? Satu lagi ya, untuk nomor 2 di sini ada 9 ditambah 8. Posisi kita yang pertama ada di angka 9. Kemudian ini garis segitiga ya. Oke. Kemudian 9 langkahnya ditambah berapa? Ternyata ditambah 8. Maju sebanyak 8 kali. Oke, kita hitung dari 9 ya, sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini pemberhentian terakhir yaitu ada di angka 17. Jadi 9 ditambah 8 adalah 17. Seperti itu ya cara mengerjakan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk nomor yang selanjutnya teman-teman bisa latihan ya di rumah. Sekarang kita next di halaman 72. Nah, selain menggunakan garis bilangan, penjumlahan itu juga kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah. Nah, cara bersusun ke bawah ini ada 2 macam teman-teman. Ada yang bersusun secara panjang, oke, dan juga ada yang bersusun secara pendek. Di mana bersusun secara panjang seperti yang ada di buku paket teman-teman nih, contohnya di halaman 72. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Di sini ada soal 12 ditambah 1. Yang pertama, kita mau melakukan cara bersusun panjang. Di mana angka 12 dan 1 ini kita taruh posisinya seperti ini. 12-nya di atas, 1-nya di bawah. Nah, 1-nya ini harus sesuai dengan sama-sama pasangannya yaitu satuan. Nah, seperti ini. Jadi taruhnya di bawah angka 2 karena 2 ini satuan sedangkan 1 yang di depannya 2 ini adalah puluhan. Oke? Jika sudah, bilangan 12 dan 1 ini kita pecah lagi. Nah, dari 12 sama dengan kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Yang pertama adalah puluhan. Di depan angka 2 ini kan angka 1. Nah, angka 1 ini kan puluhan. Kalau puluhan berarti kita jadikan di sininya 10. Satunya ini 10. Beda halnya kalau seandainya 22. 2 dan 2 berarti 2 yang di depannya ini adalah 20 karena 2-nya puluhan. Karena di sini depannya 1 sehingga puluhan menjadi 10. Next, 10 ditambah satuannya berapa? 2. Tulis 2 sama di sini. Nah, sekarang untuk yang bawahnya, untuk yang angka 1-nya ini, yang tadi ini karena dia satuan, otomatis tempatnya di satuan juga. Di belakang sini kita tulis seperti contoh ini, ditambah 1 ya. Karena 2 satuan, ini satunya juga satuan, jadi kita sejajarkan ya, harus sama ya.
Nah, kita garis panjang, kita jumlah karena di sini adalah penjumlahan soalnya. Kalau sudah, kita tambah satu-satu. Kita kerjakan dulu dari yang paling belakang. 2 ditambah 1 berapa teman-teman? 3. Nah, 10 ditambah, ini nggak ada temenannya, nggak ada pasangannya ini. Artinya 0 ini. Berarti tetap 10 turun. Oke? Nah, selanjutnya 10 ditambah 3 adalah 13. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. Adapun cara susun panjangnya seperti ini, oke? Nah, untuk susun pendeknya hampir sama. Namun di sini tidak memecahkan antara puluhan dengan satuan. Di sini adalah kita gabung satu semuanya. Nah, pertama kita tulis dulu angka 12. Kemudian angka satunya sejajar di belakang. Oke, sejajar dengan angka 2 karena 1 ini adalah satuan, 2-nya satuan, jadi tetap. Oke, kita samakan ke dalam satuan. Kemudian kita garis, kita jumlah. Nah, sekarang penjumlahannya seperti biasa, kita mulai dari yang paling belakangnya dulu, yaitu angka satuan. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, satunya ini kan gak ada temannya nih. Kita turunkan saja ke bawah menjadi 13. Jadi maupun kita menyelesaikan dengan cara bersusun panjang, pendek, ataupun menggunakan garis bilangan, penjumlahan itu hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita coba ya latihan di halaman 72 di nomor 1. Oke, sekarang kita coba di buku tulis Bu Rini ya. Caranya seperti ini. Soalnya berapa di sini? 13 ditambah 5. Sekarang kita mau pakai yang bersusun panjang, oke? Bersusun panjang. Soalnya adalah nomor 1 yaitu 13 ditambah 5. Nah, berapa hasilnya? 13 ditambah 5. Kita coba dulu. Pertama, kita tulis bilangan 13. Oke. Kemudian selanjutnya kita tulis bilangan 5-nya ditambah 5. Ingat, 5 ini satuan, berarti posisinya tetap ada di satuan juga, berarti di bawah angka 3. Sejajar ya, harus sama ya, atas bawah ya. Nah, ini kita kasih sama dengan, kemudian sama dengan lagi. Nah, angka 13 ini kita pecah ya teman-teman ya. Kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Yang pertama adalah puluhan. Lihat di depan sini nih. Ada angka 1. Berarti satunya ini adalah puluhan. Berarti kita tulis di sini 10. Kemudian ditambah berapa satuannya lagi? 3. Oke, next sekarang yang bawahnya 5. Ini 5 hanya 1 ya. Ada satu angka saja di belakang. Berarti dia masuk ke satuan. Berarti kita taruh di bawah angka 3. Harus sejajar. Kemudian kita garis panjang. Jangan lupa di sini kita kasih tanda plus atau tambah. Oke. Nah, kalau sudah sama dengan kita bikin 2 ya. Nah, sama dengan ini kita jumlah lagi seperti biasa yang tadi Bu Rini bilang. Kerjakan penjumlahan maupun pengurangan itu adalah di bagian belakangnya dulu ya. Nah, berarti ini di bagian belakangnya ada 3 ditambah 5. Berapa 3 tambah 5? 3 tambah 5 adalah 8. Tanda plusnya kita turunin. Nah, sekarang untuk yang satunya lagi di sini ada angka 10 dan di sini kosong. Karena kosong tidak ada temannya, berarti posisinya ditambah, kita turunkan angka 10-nya di sini. Oke. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Ini untuk cara yang bersusun panjang. Nah, kalau untuk cara yang bersusun pendek seperti ini, oke, kita sini ya contoh ya. Bersusun pendek. Nah, untuk yang bersusun pendek soalnya tetap sama masih 13 ditambah 5. Sama seperti yang tadi. 13 kita tulis bilangannya, kemudian 5-nya kita taruh di bawah angka 3 karena dia adalah merupakan tempatnya di satuan. Kalau sudah kita tambah. Kemudian kita langsung kerjakan. Kita hitung 3 ditambah 5.
Ingat sekali lagi, jika ingin menghitung penjumlahan secara bersusun, hitunglah di bagian belakangnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang 3 ditambah 5, 8. Satunya turun. Kenapa Bu Rini satunya turun? Karena di sini tidak ada temannya, tidak ada angka atau kosong di sini. Jadi 1 ditambah kosong atau ini tetap saja kita tulis angka 1. Jadi hasilnya sama kan? 13 ditambah 5 sama dengan 18. Maupun kita mengerjakannya secara bersusun panjang ataupun pendek. Nah, sekian penjelasan video singkat Bu Rini mengenai penjumlahan bersusun panjang atau pendek dan juga dengan menggunakan garis bilangan. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, di sini nanti ada latihannya. Teman-teman bisa mengerjakan latihannya. Jika tidak paham bisa bertanya lagi sama Bu Rini ya. Oke? Cukup sekian pembelajaran online tentang penjumlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.